Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku jamaah salat zuhur rahimakumullah, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan khususnya nikmat hidayah yang selalu kita pinta ketika kita sholat dengan ungkapan ihdinas siratal mustaqim. Saudaraku yang kasih Allah Subhanahu wa taala, setiap orang menginginkan dalam kehidupannya mendapatkan sebuah keuntungan, baik itu kecil maupun besar, yang penting beruntung. Oleh karena itu Rasulullah SAW melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadaruna mal muflis?" Rasulullah bertanya sama sahabatnya, "Tahukah kamu sekalian siapa itu orang yang bangkrut atau orang yang rugi, al-muflis?" Maka para sahabat menjawab, "Innal muflis fina," orang muflis di antara kami adalah man la dirhamalah wala mata. Para sahabat menjawab, orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki uang. Kalau khasira tijaratah, kalau berbisnis selalu rugi, bangkrut. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, bukan itu yang ku maksud. Rasulullah menyampaikan, innal muflis min ummati, sesungguhnya orang muflis dari umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah, orang yang pada hari kiamat hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membawa apa yang dibawa, yaitu bisolatin, dengan membawa pahala salatnya, wasiyami, dengan membawa pahala siamnya, puasanya, wazakatin, dan membawa pahala zakatnya. Tapi di samping itu dia yati membawa qad satama hadza, dia membawa dosa, yaitu berupa ketika hidup di dunia itu menghina, mencaci, merendahkan saudaranya, menghina, bahkan waqad hazafa hadza, dia membawa dosa menuduh saudaranya, menyampaikan informasi yang tidak benar kepada saudaranya, menyampaikan berita hoax sehingga reputasinya jatuh, bahkan harga dirinya dihempaskan oleh masyarakat. Dia juga waqad akala mala hadza, dia juga mengambil atau makan harta benda saudaranya dengan cara yang tidak benar, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, lalu orang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pernah dihina, dicaci maki, dibully, difitnah, dipukuli, dizolimi, hartanya diambil dengan cara yang tidak benar, mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kebaikan-kebaikan sholat, pahala zakatnya, puasanya orang tersebut dibagikan untuk membayarnya, bahasa sederhananya diberikan pada orang yang pernah dilukai hatinya, dilukai pikirannya, dilukai hartanya, diberikan kebaikannya kepada orang-orang yang pernah dizolimi ketika hidup di dunia ini, sampai pada akhirnya kebaikan orang tersebut habis, tidak tersisa, maka tidak ada yang bisa lagi untuk diberikan, untuk dibayarkan. Maka keburukan-keburukan orang yang pernah dihina, dicaci maki, dosa-dosanya itu diberikan pada orang yang pernah menyakiti dengan lisannya, dengan tangannya, dengan penanya, dengan jari jemarinya, diberikannya hingga bertumpuk-tumpuklah dosanya, hingga akhirnya dilemparkan ke dalam neraka.
Itulah orang yang bangkrut ketika membawa kebaikan-kebaikan di dunia tetapi habis di akhirat karena perilaku, sikap, dan lisannya. Saudaraku yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengawali di bulan si Ramadan kemarin dengan banyak melakukan ibadah amal soleh, meskipun sebelumnya kita juga melakukannya. Jadi jangan sampai amal yang kita lakukan, amal soleh yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, baik harta benda, berderma, sedekah maupun dan yang lainnya, hilang menguap begitu saja karena kekeliruan kesalahan kita selama hidup di muka bumi ini yang tidak berasa kalau sesuatu yang keluar dari lisan kita sangat dipertimbangkan dan perhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Oleh karena itu, saudara kasih Allah, melalui kultum zuhur ini, mari kita bersama-sama amal ibadah kita jaga semuanya, jangan sampai habis ketika di akhirat kelak. Dengan jalan apa? Rasulullah selalu menyampaikan orang di antaranya penghuni surga, kebanyakan penghuni surga itu adalah orang yang husnul khuluq, yaitu orang yang punya akhlak yang terbaik. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan dalam satu hadisnya, di antaranya wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, berupa hablum minan nas, yaitu hendaknya kita berkomunikasi, berakhlak, berperilaku, bersikap, bertutur kata kepada sesama manusia dengan akhlak yang terbaik. Bahasa Jawa ini jagani, kalau kita sudah beramal tapi kita tidak bisa mengendalikan, tidak bisa menjaga lisan, pikiran, sikap kita pada sesama saudara kita, memang di dunia ini tampaknya biasa, tapi sangat berpengaruh nanti di akhirat kelak apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, saudara kasih Allah Subhanahu wa taala, jalan yang terbaik ketika kita sudah membangun hablum minallah, hubungan kepada Allah dengan baik melalui sholat zuhur berjamaah, zikir, baca Quran, baik kemarin dengan di bulan suci Ramadan dengan berbagai amal soleh, dan kita setelah Ramadan ada puasa Syawal, dan kita juga diajari kenapa di negeri kita khususnya itu setelah Ramadan di bulan Syawal ada bahasanya ujung-ujung atau istilah yang dikenal dengan halal bihalal, agar supaya kelak di akhirat kelak tidak terjadi al-muflis, kita termasuk orang muflis. Artinya kita meminta keridhoannya, keikhlasannya, kemaafannya kepada saudara kita yang pernah terluka hatinya dengan lisan kita maupun dengan sikap kita atau dengan apapun yang pernah kita lakukan, minta untuk dihalalkan, minta untuk dimaafkan sebelum nanti menjadi beban atau menjadi bumerang kita di akhirat kelak. Oleh karena itu penting kepada saudara-saudara kita, lebih-lebih kita sebagai seorang muslim, jangan menunggu ketika kita keliru atau berbuat salah kepada sesama manusia, makhluk dimanapun berada, kapanpun dan kepada siapapun, hendaknya segera minta maaf. Karena kalau ditunggu-tunggu sampai hari raya Idul Fitri atau menunggu halal bihalal, kita tidak tahu usia kita, tidak tahu usia saudara kita yang pernah terluka dengan kita, apakah diberikan umur panjang oleh Allah atau tidak. Oleh karena itu, saudara kasih Allah, agar kita tetap beruntung baik di dunia maupun di akhirat, menjadi orang yang muflih, bukan muflis ya. Qad aflahal mu'minun, menjadi orang yang muflih, menjadi orang muflihun, orang-orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang sukses. Hendaknya kita jaga hablum minallah kita, dan kita jaga hablum minan nas kepada sesama manusia. Mudah-mudahan secara ini bisa memberikan kita pencerahan, sehingga dalam melakukan ibadah amal kebaikan kita ke depannya jangan sampai terhapus atau hilang menguap nanti di akhirat kelak gara-gara kita tidak bisa menjaga lisan kita, baik itu melalui offline maupun online,
melalui medsos ataupun jemari-jemari kita, dengan ringannya mengetik, mengomentari, apalagi mengomentari ulama, ustadz, kiai, atau saudara-saudara kita yang lain, hendaknya dengan yang bijak, dengan proporsional, dengan bahasa yang santun, meskipun kita tidak sependapat. Ada contoh yang baik dari para alim ulama, di antaranya misalkan meskipun ya beda pendapat, ya, meskipun beda pendapat, ada seorang mengomentari ulama lain, saya sebelum mengomentarinya ia puji, baik sikapnya, keilmuannya, semuanya dipuji. Ulama ini begitu luar biasa istimewa, amal ibadahnya, puasanya, sholatnya, bahkan tidak tertandingi bahasanya, ilmunya, kedalamannya, dan seterusnya dipuji. Namun dalam hal ini saya tidak sependapat dengan pendapat beliau berkenaan dengan hal ini, dan beliau menyampaikan kenapa tidak sependapat, maka diuraikan alasannya. Itu lebih elegan karena kita mengomentari pendapatnya, bukan untuk mengomentari pribadinya. Oleh karena itu sampaikan di medsos dengan cara yang bagus, meskipun kita tidak sependapat. Sekali lagi, karena manusia lebih dari 7 miliar lebih di dunia ini tentunya memiliki pandangan pendapat yang berbeda dari kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa'afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.